Halo guys, jumpa lagi di channel saya ya. Ini untuk kali ini saya hendak membahas secara detail tentang screw gun adapter atau adaptor untuk skrup otomatis. Langsung kita buka aja. Ini saya beli kira-kira seminggu yang lalu ya guys. Di marketplace ya, harganya 199.000. Ya, ini 199.000. Datangnya di berupa ini semua nih ya, alatnya satu, kemudian dapat rantainya satu, ikut skrup, dan kelengkapannya ini berupa rel ya, rel untuk penggantungnya rantai, kemudian dapat obeng, ini panjangnya 14,5 cm guys, dari ujung ke ujung. Kemudian satu kunci L. Nah, ini unitnya sendiri guys ya. Jadi ini unitnya. Saya sendiri sebenarnya udah mau beli lama guys. Cuma saya ada kendala sedikit sebenarnya. Yaitu dia bilang bahwa ukuran diameter dalamnya ini adalah 48 mili. Ya, maksimal. Sedangkan kalau jika dikencangkan sekitar 46 mili lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan bor saya sendiri, ya guys, saya pakai bor ini guys ya. Nah, ini sendiri ukuran pertama, ukurannya ini sendiri udah 49, hampir 50 guys. Ya, jadi masalah pertama adalah ininya udah lebih besar. Ya, kendala kedua adalah ini guys ya, ininya terlalu nongol nih untuk pelindungnya ini. Tipenya ini memang agak berbeda, meskipun yang di sini udah ada dibeli lekukan guys ya, tetapi tetap susah guys. Jadi dari awal saya udah tahu, waduh ini ada kendala nih di sini, tapi akhirnya saya putuskan beli juga karena saya pikir nanti bisa saya akalin dah. Ya, nanti saya akan coba akalin supaya muat ya, bisa masuk ya. Ini kalau kita paksa seperti ini guys. Kalau ini dimasukin, tuh, ya, atasnya masih masuk dikit, bawahnya mentok guys, nabrak guys, ya. Dan dia selalu keluar lagi, nggak bisa dikencangin. Ya, ini dua masalah yang saya perlu hadapin dulu nih. Nanti akan saya pikirkan caranya. Ya, saya udah ada rencana, tetapi saya belum jalanin. Ya, sementara itu kita fokus dulu ke adaptornya guys ya. Ya, jadi ini kurang lebih seperti ini guys. Ininya plastik ya guys, plastik keras. Ini tebalnya kurang lebih ya, ini guys 2,43 ya. Sedangkan diameternya ini dalamnya ya 47,95, 48 ya, 48 mili guys ya. Untuk panjangnya sendiri total guys ya, ini ujung ini bisa dimaju mundurkan nih ya. Jadi ini sementara masih pakai yang ukuran terpendek ya, dia pakai ukuran yang 25 guys untuk skrup panjang 25. Jadi kalau panjang skrup 25, kalau kita ukur dari ujung ke ujung itu sekitar 23,7 mili guys. 23 cm lebih 7 mili ya. Untuk ukurannya ini sendiri, tabungnya ini sekitar 5,2 cm. Yang untuk klemnya ini ukurannya kurang lebih 2,5 cm. Ya, kalau kita ukur ini threadnya ini, kalau dari ujung guys ya, dari ujung benar-benar ujung gini kurang lebih 5,7 cm. Ya, ininya sih ya 2 cm guys ya, jadi nanti tetap lebih keluar lah, jadi tidak terhalang. Ini dari bodinya guys, dari
kotaknya sendiri material guys ya. Ini tadi saya udah bilang plastik keras ya guys. Yang ininya sendiri dari yang lainnya logam, ada pernya. Ya, jadi ini kalau kita baca ada keterangan dikit guys. Ini keterangannya adalah ya, jadi kalau menggunakannya drillnya harus berputar dulu guys. Ya, jadi mata obengnya berputar dahulu, baru ditekan untuk sekrup. Ya, jadi keterangannya seperti itu. Nah, kita akan masuk ke lebih detailnya guys ya. Kita mulai dari ini thread untuk kencangin ya, kencangin ke purnya. Ya, jadi di sini kita masih ada ruangan kurang lebih 3 mili guys ya. Jadi bisa dikencangkan 3 mili ya. Yang di sini udah terkunci ya bautnya. Jadi kita hanya putar ini wing nutnya ini aja untuk kencangin. Ya. Sederhana itu guys. Yang ini ya, ini skrup untuk nanti gantung ini guys, modelnya guys. Ya, jadi ini tinggal di modelnya seperti ini, dimasukkan, kemudian bentar nih, kendorin sedikit. Ya, dimasukkan gitu guys. Tapi ini sepertinya perlu saya perlebar lagi rongganya guys ya. Ini mentok soalnya, mentok sama ini plastiknya. Ya, jadi nggak bisa kencang, harusnya nanti akan rapat guys ya. Ya, nggak ada masalah sih. Kemudian maju ke depan, ini adalah tuas untuk fine adjusting ya. Jadi untuk di adjust dikit-dikit. Jadi dari ini gambarnya skrupnya nongol sampai yang ke paling bawah skrupnya masuk. Ini hanya image aja guys ya. Jadi hanya petunjuk aja. Jadi kalau kita geser ke sini atau ke sini, nanti akan ada perbedaan. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut guys. Yang lanjutnya adalah ini ada pernya guys ya. Ini untuk nanti supaya dia bisa kembali lagi springnya. Yang ini adalah petunjuk jika kita menggunakan ukuran skrup yang lain ya guys. Jadi ada 45 mili, 38, 32 dan 25. Ya, ini gambarnya terbalik dari sininya guys. Kenyataannya gambarnya kebalik. Jadi kalau kita buka guys ya. Ini saya buka dulu. Seperti ini guys. Nah, ya, jadi seperti ini guys. Ya, posisinya kebalik. Ya, jadi kalau ini paling depan ini 25, kemudian groove kedua 32, 38 mili dan yang terakhir 45 mili. Ya, jadi jangan bingung guys ya. Jadi ini nanti ini ada semacam penguncinya kecil gini. Nah, ini nanti yang akan masuk ke slotnya ini guys. Ya, coba ini saya pasang dulu bentar. Nah, ini kalau kita geser seperti ini guys, tuh digeser ya. Jadi digeser. Ya, ini kalau dilihat nih. Ya, seperti ini guys ya. Kalau ke sini dia masuk ke 25. Ini 32. Ya, geser lagi ini 38. Terakhir ini mentok 45 guys. Ya. Kita sementara buat yang 25 ya guys. Karena dapat yang skrupnya juga 25. Jadi ini kita setel ke sini. Ya, ini nanti akan mempengaruhi jarak dari sini ya, dari ujung ini ke yang hitam ini guys, kerangkanya. Jadi kalau ditekan, nah di sini guys, ya bedanya. Nah, fungsi dari ini ya, fine adjustment, fine tuningnya ini ya, ini dia itu hanya berupa pen aja guys, ya hanya berupa pen aja. Jadi ini kalau dilihat miring ya guys ya, potongannya miring, bukan lurus ke bawah tapi miring ke belakang. Ya, semakin bawah semakin miring. Ini nanti akan menghentikan plat ini guys. Ya, jadi kalau kita setel ke atas, nanti platnya akan berhenti tepat di atas ini guys. Tekan ya guys ya. Jadi kita lihat dulu sini. Tuh, ya.
Dilihat ya guys ya, seperti ini berhentinya. Tetapi kalau kita kendorin dan kita turunkan ke bawah, dia lebih mundur lagi guys. Ini kita tekan ya. Oh, hampir rata dengan yang hitam guys. Ya, jadi ini hanya untuk mempermudah tuning ya guys ya, fine tuning ya. Hanya mempermudah fine tuning supaya mata burnya ini, mata skrupnya ini, mata obengnya ini ya, dia bisa tepat masuknya guys. Ya, untuk skrupnya jadi kedalamannya tepat. Nah, ini guys, pengaturan itu. Nah, selanjutnya kita lihat yang ini guys ya, ini. Jadi kalau kita tekan, nah, dia naik, turun, naik, turun. Nah, ini adalah mekanismenya guys. Ya, kalau diperhatikan di sini ya guys ya. Tuh, ya. Ini ada semacam lidah kecil guys, yang dia. Nah, ini kita lihat dari bawah guys. Ya, jadi kalau kita lihat dari atas, nah, kelihatan guys ya. Nah, ini adalah pengunci guys untuk lubang di samping-samping ini guys. Ya, jadi pada saat kita masukkan di sini, masukkan di sini guys ya. Nah, gini guys ya. Ya, ini ditahan oleh lidah yang ini guys, ya, yang di samping ini, kiri kanan ini ada nih. Nah, lidah ini nih. Yang ditahan ini. Nah, sedangkan pada saat kita tekan, tadi yang lidah bergerak naik ke atas itu, dia akan mendorong ininya semakin ke atas guys. Ya, kalau dia seperti itu. Ya, nah ini obengnya. Jadi kalau kita ada obeng di sini, dia akan dorong. Ya, kita lihat dulu guys. Ya, sekali lagi ya, pelan-pelan coba. Ya, seperti itu guys ya. Jadi ini skrupnya ukurannya panjangnya 25 guys. Ya, ini 25. Nah, bukan berarti 25 dihitung dari sini sampai ke sini enggak guys. Ini selalu ada spellingnya. Ada sisa ruang karena digunakan untuk skrupnya naik ya guys ya. Jadi dia harus masuk dan naik gitu. Nah, ini ya guys. Ya, kita biasanya nanti dimasukkan ke dalam sini. Ya, keluar. Nanti akan keluar di ujung sini guys. Nah, kelihatan guys ya. Ya, jadi skrupnya ini pada saat kita tekan ini, pada saat ditekan, dia akan mendorong, nah, mendorong skrupnya itu guys. Ya, kelihatan ya. Jadi mendorong skrupnya, dan nanti akan keluar di ujung sini. Ya, ini kalau tarik ke bawah nggak bisa guys, karena ini ada kuncinya. Tetapi bisa ditarik ke atas. Kalau di atas dia loss guys. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau salah, tinggal kita tarik ke atas saja, dia lolos. Tapi tidak bisa tarik ke bawah guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Ya, kita kembali lagi yang tadi guys. Ya, jadi ini ya mata obengnya guys. Nah, jadi kalau pada saat didorong, dia akan keluar ke sini. Nah, akan dorong sini guys. Nah, ini kepanjangan guys. Ya, jadi nanti harus disetel supaya masuknya kira-kira ya mungkin 2-3 mili guys ya. Nah, itu seperti ini guys. Itu ya, jadi pada saat skrup yang ininya kena platnya ini kena gipsumnya dan skrupnya masuk dengan obeng sedalam ini, kira-kira segini ya guys ya. Nah, nanti jadi masuknya selalu tepat guys. Ya, kira-kira seperti itu guys konsep kerjanya. Untuk tebal platnya sendiri ya guys ya, ini kita ukur bentar. Ya, ini platnya cukup tebal. Jadi yang sisi depan ini dia itu tebalnya sekitar 1,73 guys.
Ya, ini pun juga kurang lebih sama ya sampingnya. Sedangkan yang bagian dalam-dalamnya ini guys, tebalnya ya 1,02 guys. Ya, kurang lebih yang bagian dalamnya segitu. Untuk platnya ini yang hitam, sebentar. Ya, kurang lebih sini guys, 1,1 ya, tapi ini ada finishingnya cat soalnya. Ya guys, kira-kira konsep kerjanya seperti itu guys ya. Nah, ini nanti akan saya coba dulu untuk perbaikin covernya ini. Kemungkinan besar akan saya kasih heat gun guys ya. Jadi kebetulan saya sudah beli heat gun. Jadi kita akan perbesar lubang ini dan mungkin ini akan saya potong sedikit guys. Ya, supaya masuk di bor saya. Nanti setelah beres kita uji coba lagi guys. Nah guys, sekarang saya hendak mulai untuk ini ya, melebarkan plastik ini ya, supaya bisa masuk ke ringnya bornya. Nah yang penting ini saya udah harus dipasang dulu nih ya, supaya nanti waktu kita masukin dia lurus ya. Jadi kalau tidak center bisa repot nih kita. Ya, untuk itu saya udah siapin ini heat gun merek Stanley. Kemudian nanti untuk nozzle-nya mungkin saya pakai yang kecil ini ya, supaya panasnya lebih terkonsentrasi di area ini.
dan untuk keamanan saya pakai sarung tangan. Ini karena saya kasih tambahan nozzle guys ya, itu dia disarankan untuk menggunakan suhu setengah ya. Jadi ini saya kalau pakai kecepatan 1 itu nanti ini dia bilang dari 50 derajat sampai ke 450. Jadi saya akan gunakan setengah aja ya, kira-kira 200 lah, 250 ya. Kalau lebih ini kita coba dulu ya guys. Diarahkan kira-kira 1 inch guys, jadi kira-kira 2,5 cm ya, 2 sampai 2,5 cm. Masuk ya guys ya. Kita kencangin aja nih dikit supaya nggak mudah lepas. Oke, sepertinya ya, kita tunggu dingin ya. Ini sepertinya udah berhasil nih guys. Ya. Oke guys, sudah cukup dingin ya. Ini kita coba nih. Jadi lancar tidak ya? Nih. Lancar guys ya. Nanti kita hanya perlu atur ini ya, keluar dari obengnya aja guys. Ya, ini masih keluarnya terlalu kecil nih. Ya, nanti kita sesuaikan. Jadi kita tonjolkan lagi obengnya. Kemudian kalau diputar ya. Nah. Ya guys. Ya, betul guys ya. Untuk settingan keluarnya obengnya guys, bisa seperti ini aja guys. Ya ini udah cocok nih. Jadi ini kira-kira keluarnya sekitar 2 mili guys ya. Jadi kalau ini dilihat keluarnya sekitar 2 mili. Nah, kita berpatokan seperti ini. Ya, saran saya sih yang ini kita taruh di posisi tengah aja guys. Jadi kita nanti bisa naik turunkan ya untuk fine tuningnya. Jadi ini kita taruh di tengah aja. Kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian kita cek ya keluarnya seberapa. Masih terlalu nonjol guys, jadi kita kendorin lagi ya. Ini kita masukkan dikit aja guys ya. Coba lagi.
Ya, nongolnya udah bagus guys. Ya, kurang lebih udah sesuai lah, kurang lebih sama. Nanti pada saat kita praktekkan, kita bisa tuning dari sini ya, bisa naik turun Mas Yan ya. Oke guys, nanti kita uji coba nih pemakaian alatnya. Oke guys, ini udah saya pasang semua ya untuk relnya. Kita masukin aja biasa, hanya di slot aja dari sini nih. Sini masuk ke lubangnya ini ya. Oke. Ya. Ini terkunci satu titik guys di sini guys. Kelihatan ya. Oke, nah di sini dia udah terkunci nih. Ya, jadi nggak bisa turun. Kita coba dulu ya. Ini saya pakai speed 1 dulu ya. Ini posisi drill. Kita coba dulu. Ini orisinil ya guys. Dapat 1. Rapi guys. Ya, maksudnya tepat sesuai. Lanjut. Ya, ini agak masuk lagi. Ya, ini miring guys. Kita coba lagi ya. Agak dalam. Kita kendorin dikit. Ini ya. Oke. Ya, lebih baik ya guys. Kita sekarang coba yang shift 2, kecepatan 2 ya. Rapi guys, meskipun kencang ya. Coba lagi. Itu kalau tadi bunyi nitrat itu ya karena skrupnya itu obengnya muter guys di sini ya, jadi tertahan oleh platnya ini ya, jadi dia hanya muter di tempat ya, lama-lama memang bisa aus sih guys ya. Sekali lagi. Nah seperti itu guys ya, ini rapi semua, konsisten guys ya. Ini sekarang kita lihat detailnya. Ini guys ya, saya buat secara detail guys. Ya, jadi ini kalau kita tekan, ya, kita dorong. Nah, ini masuk nih, ya, naik ke atas, skrup selanjutnya. Dan ini obengnya udah nyentuh tuh, nyentuh ke skrupnya ya. Nah, ini posisi yang benar guys. Jadi kita dorong, dia posisi gini, kemudian kita mulai putar seperti ini. Ya, ini saya gerakan lambat ya guys. Jadi kita tekan dan kita tekan. Dia keluar dari plastiknya guys. Nah, ini saya tekan terus nih. Harusnya kita udah lepas. Tetapi akibatnya seperti ini guys. Ya. Jadi konsepnya seperti itu guys ya, kira-kira ya. Jadi kalau kita sekali lagi ini speed 1 ya guys. Jadi kita tekan, baru kita putar. Nah, terlepas. Ya, seperti itu guys ya. Ini sekarang kita coba pakai plastik yang saya beli guys ya, yang tidak datang dari orisinilnya. Coba sama tidak? Ya, speed 2. Sekali lagi. Ya, berfungsi guys ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih, kalau pakai
yang untuk berjaringan guys ya. Jadi skrupnya berjaringan. Ini kita coba dulu pakai speed 1. Ya, masuk guys. Selanjutnya lagi. Agak nongol dikit ya. Salah saya tadi. Oke, ini speed 2. Sekali lagi. Ya, ini masuk guys. Ya, jadi untuk berjaringan pun juga bisa guys. Nah, yang pertanyaan selanjutnya guys, ini kan tadi saya udah masukin 3 ya, 1, 2, 3 nih. Ya, selanjutnya yang jadi masalah, apakah ini plastiknya ini bisa kita gunakan lagi nih? Kita coba aja ya. Ini yang plastik yang udah pecah nih guys. Jadi posisinya dia harusnya masih terkat gini guys ya. Tapi kalau udah pecah, nah seperti gini guys. Ya ini sih saya masukkan masih bisa guys. Ya tapi lama-lama juga. Jadi ini posisinya masih menggigit guys. Ya. Nggak jatuh guys. Ya. Sekarang coba yang untuk jaringannya guys. Ya. Ini posisinya memang lebih besar. Ini kita coba aja nih. Ya, masih guys. Ya ini pun udah pecah semua tapi masih bisa. Jadi selama dia masih bisa gini, dia nggak jatuh-jatuh, berarti masih bisa digunakan guys. Ya, cuma emang saya tadi coba guys. Kalau yang masih baru gini guys ya, untuk masukannya ya ini susah guys. Ya, oh, ya harus tekan gitu. Ya begitu tekan dia pecah karena ini agak besar dikit. Kalau yang skrup biasa gini ya, kita dorong guys ya, seperti itu guys ya, kurang lebih seperti itulah ya. Oke guys, ini jadi saya bisa simpulkan ya, ini sebenarnya sangat berfungsi guys alatnya guys ya. Nah, tadi sudah diperhatikan ya, jadi cara saya modifikasi, cara penggunaannya, sistematika penggunaannya juga, sistemnya dia ya guys ya. Jadi ini kalau saya bilang sangat membantu guys ya. Jadi kalau hendak mengerjakan plafon terutama ya, ini jauh lebih cepat ya. Oh ya, sebelum saya lupa, ini harga plastik stripnya ini guys ya, kurang lebih 3.000 sampai 4.000 guys. Ini ya, sebatangnya ya, isinya 50, bisa untuk 50 skrup. Tetapi hanya plastiknya aja guys ya, belum termasuk skrupnya. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Jika ada komentar, tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih.